Aman nggak? Terus kak kalau ini gini, kak kalau ini gini gitu. Jadi lebih ke yang lagu kali ini memang saya melibatkan Lesti lebih jauh daripada sebelum-sebelumnya. Ya. Yang kalau dari aku sih sebenarnya kemarin itu komunikasinya bukan bicara masalah umroh, cuma dia kan dari Bali ya kemarin ya. Dalam komunikasinya karena kita memang lagi ada proses untuk penyelesaian rencana lagu barunya. Jadi memang targetnya kalau memang bisa diselesaikan lain-lainnya tuh sebelum dia berangkat umroh. Adi, bicara tentang lagu Barunya ini lagu baru duet atau buat si Lesti? Buat Lesti sih, buat Lesti. ada bocoran dikit. Progresnya? Kenapa? Sudah berapa persen progresnya? Kalau lagu dan musik itu udah 90%. Tinggal recording ya? Tinggal finishing aja dan lain-lainnya. Tentang apa itu? Adi Seperti biasa lah, gitu. Artinya agak susah ya kalau bikin lagu yang sekarang ini karena memang situasinya aku harus hati-hati juga mengangkat temanya, jangan sampai nanti jadi blunder. Bagaimana caranya di sini merangkul apa yang diinginkan oleh fans, baik itu yang sayang sama dia atau yang mungkin haters gitu ya. Itu pertama. Kedua, bagaimana agar Lesti juga menyanyikannya nyaman, dan bagaimana agar orang-orang yang mungkin tersirat di dalam lagu itu juga tidak merasa tersakiti. Jadi memang lagu ini PR-nya agak berat. Jadi biasanya kalau aku bikin lagu tuh nggak terlalu banyak komunikasi. Nah, kalau sekarang khususnya lirik kita sharing gitu. Maksudnya ini aman nggak? Terus kak kalau ini gini, kak kalau ini gini gitu. Jadi lebih ke yang lagu kali ini memang saya melibatkan Lesti lebih jauh daripada sebelum-sebelumnya karena memang temanya kali ini sangat relate dengan apa yang sudah terjadi sih. Jadi saya rasa kalau kata-kata tidak cukup, mungkin lewat suara hatinya, lewat lagunya mungkin bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Itu sih. Jadi pengalaman Lesti ya Bang ya, salah satunya gitu? Pengalaman itu banyak ya. Jadi saya rasa itu mungkin karena labelnya sendiri pun pada saat saya berkomunikasi mereka nggak nyangka saya akan bikin tema seperti itu, gitu ya. Jadi pastinya nanti begitu rilis kita akan ngobrol lebih banyak lagi ya, gitu. Karena saya pikir lagu ini juga temanya menarik selain buat Lesti, juga mungkin buat media juga menarik. Temanya apa? Ya temanya nanti dibahas. Apakah berkaitan dengan rumah tangga Bang? Atau kisah cinta? Itu udah spoiler. Atau kisah cinta lah? Kehidupan, kisah cinta, patah hati, dan lainnya. Jadi saya mencoba. Kenapa? Dalam banget ya liriknya ya. Saya rasa gini kan, selama ini orang selalu bilang saya tuh bikin lagu sedih buat Lesti, gitu ya. Sebenarnya nggak ada lagu saya yang sedih sebenarnya ya. Mulai dari Lebih Dari Selamanya itu tentang kebahagiaan dan kesetiaan. Lepas Dengan Ikhlas itu tentang ketegaran. Bawa Aku ke Penghulu tentang pernikahan. Sekali Seumur Hidup tentang kebahagiaan. Nah yang kali ini mungkin Tentang rujuk. Kesedihan. Enggak. Saya kalaupun iya saya jawabnya enggak. Kalau kan udah rujuk. Oke, Jadi, rujuk. kalau kali ini lebih ke mungkin suara hati ya. Curahan hatinya dia ya? Suara hati. Kembali lagi gitu. Kalau ini mungkin lebih relate dengan apa yang jadi orang kalau nanti denger kok Lesti banget gitu. Ini sudah 90% ya, bisa dibilang seperti itu ya? Karena memang belum selesai prosesnya, mungkin aku ralat ya. Karena vokal dan lain-lain itu saya rasa itu 40%. Kalau musiknya sudah hampir selesai. Tinggal nanti finishing dia take vokal, kemudian proses mixing dan mastering. Ada bulan depan launching? Nah kalau itu sih murni 100% yang boleh menyampaikan labelnya. Oh, labelnya. Berarti sepulang mereka berdua pulang umroh? Kemungkinan iya, karena memang mereka dalam waktu dekat kan umroh. Kalau biasanya kalau bikin lagu itu kan kalau proses launching pasti ada pra-promo, ada proses video klip dan lain-lain. Kayaknya sih nggak bakalan sempet karena udah menjelang akhir bulan. Jadi kalaupun mau itu di finishing ya berarti setelah awal tahun, setelah
di bulan Januari. Nah, mengenai kapan rilisnya itu pasti mereka juga akan mengatur strateginya sih. Apakah dibarengin dengan momen ulang tahun salah satu stasiun TV? Indosiar maksudnya? Nggak apa-apa. Nah itu juga saya belum sampai berkomunikasi dalam tahap itu. Tapi kayaknya sih bisa iya bisa enggak. Karena kan bertepatan. Ya karena kan nggak tahu juga kalau dia tiba-tiba umrohnya di sana 2 bulan, umroh sambil liburan gitu kan nggak tahu kan beritanya Lesti umroh kan sekarang umroh tuh bisa plus kan, bisa sambil vacation, bisa sambil healing gitu kan. Jadi kalau mengenai rencana rilis sih saya belum tahu kapan dan nggak nanya juga karena itu saya rasa setiap label itu pasti punya strategi sendiri kapan dia akan merilis dalam waktu yang tepat. Bang Adibal, bisa dibilang lagu-lagu abang ini mungkin selalu hits dibawakan oleh Lesti bang ya? Iya. Kekuatan apa sih bang yang ada di lagu, kekuatan sebuah lagu itu? Iya. Jadi saya rasa gini, saya rasa untuk saat ini tidak cukup hanya lirik yang indah, tidak cukup hanya kontroversi. Jadi pada saat kita menulis lagu, pertama memang mencari materi yang tepat, yang mana penyanyinya nyaman dan orang merasa terhubung dengan lagunya, relate gitu ya. Jadi bukan hanya tentang Lesti. Jadi mungkin ceritanya menceritakan Lesti, tapi orang juga mengalaminya. Jadi saya coba menangkap itu juga sih. Yang kedua, memang mengatur momen, strategi promosi dan faktor rezeki sih. Termasuk dukungan fans ya? Kenapa? Termasuk dukungan fans ya? Oh pastinya, saya rasa fans atau hater itu mereka pendengar ya. Jadi haters tuh biasa lebih banyak tahu daripada fans misalnya. Jadi untuk para artis nggak usah kalau haters itu berlebihan ya dimaklumi aja. Mungkin saya yakin haters itu lebih banyak mendengarkan lagu-lagu kalian daripada ininya gitu ya. Karena kayaknya lebih paham gitu. Saya misalnya kenal Lesti, kayaknya haters tuh lebih paham semuanya tentang Lesti daripada saya gitu. Tadi Pak, kenapa lagi-lagi Lesti yang disiapkan membawakan sebuah lagu dari seorang Kadi? Oh enggak juga, saya belum lama kemarin saya launching yang Rara yang ke Rusia. Terus bulan kemarin saya launching yang Nasar Aku Bukan Rahwana. Terus baru minggu kemarin ada 2 lagu kemenangan yang saya launching. Jadi sebenarnya banyak yang saya produksi, cuman kan teman-teman media nguliknya yang Lesti gitu. Jadi ya karena memang saya rasa Lesti itu memang berprestasi dan sensasional, jadi memang menarik untuk media. Padahal sebenarnya yang saya tulis juga banyak gitu. Trending juga, selfie belum lama juga trending gitu. Jadi cuma media kan kalau ketemu ini kayak sekarang ini ya, saya lagi bahas seafood, kalian nanyanya Lespa. Sampai klik dengan Lesti, apa sih yang menjadi auranya sehingga lagu itu menjadi pas di dua dia? Saya rasa pertama karena dia kan memang murid saya juga waktu di kompetisi 1, kedua kita sering ketemu, sering ngobrol dan memang dia lumayan intens kalau bikin karya tuh berkomunikasi. Jadi saya rasa satu hal yang membuat saya mungkin cepat klik sama dia karena saya paham dia seperti apa, dia paham saya seperti apa gitu ya. Terus kemudian komunikasi yang lumayan baik antara saya, dia dan labelnya. Yang ketiga faktor chemistry sih ya. Jadi kalau saya sih merasa bahwa artis itu mau bagaimanapun permasalahannya itu adalah bagian dari profesi dia sebagai artis, mau itu negatif atau positif itu adalah bagian dari perjalanan dia sebagai artis. Jadi saya nggak mau terlalu masuk ke dalam masalah-masalah pribadi. Nah, tapi kalau memang misalnya ada proses berkarya, pasti ngobrol. Mas, apakah karakter Lesti ini memang cocok untuk jadi hitsmaker? Jadi setiap lagu-lagu yang Mas Adibal buat itu untuk Lesti pasti selalu memenangkan penghargaan. Saya rasa semua penyanyi itu yang bekerja sama dengan saya itu adalah hitsmaker. Cuma tinggal adalah hokinya satu, kedua dukungan media juga. Ya seperti teman-teman semua, saya rasa kalau mungkin saya sedang produksi apa, teman-teman dukungannya seperti yang dilakukan kepada Lesti, itu saya rasa juga itu akan nggak kalah hits dibandingkan Lesti juga. Jadi sekali lagi bahwa kita berkarya, seniman tugasnya bikin karya yang bagus, penyanyi tugasnya adalah menyanyikan dengan bagus, sisanya adalah promo yang mana dibantu oleh teman-teman media,
TV, YouTuber, sosial media dan lain-lain. Jadi dan terakhir adalah rezeki. Tapi Kayak teman-teman dia nggak pernah diajak, Mas. Kenapa? Oke, mau maaf nih, kalau untuk Lesti kan untuk suara semua bagus. Hah? Kelemahan di Lesti apa boleh tahu? Saya lebih suka bicara tentang kelebihannya Lesti daripada kelemahannya. Jadi kalau kelemahannya kan kalian udah jago nyarinya ya gitu. Jadi kalau untuk di keadilan, suara. saya rasa saya selalu memposisikan bahwa setiap penyanyi pasti punya kelemahan-kelemahan dan saya mencoba untuk menjadikannya sebagai sebuah kelebihan gitu. Karena kadang-kadang kelemahan-kelemahan itu bisa menjadi karakter pada saat kita bisa nguliknya. Itu sudah pekerjaan saya sehari-hari, sehingga saya menghadapi kelemahan itu hal yang biasa. Kadang-kadang kelemahan tidak perlu ditutupi. Tapi ada nggak? Pasti ada, tapi saya nggak perlu bicara juga itu. Mas, pesan untuk Lesti menuju comeback-nya dia di entertainment apa sih dari Mas Adi Bal sendiri? Sebenarnya dari beberapa waktu yang lalu sebelum comeback aku bilang ya memang mungkin ya ada kekhawatiran dia gimana gitu. Tapi saya bilang Dede itu harus tahu bahwa awalnya kamu dicintai adalah karena suara dan kemampuanmu bernyanyi, bukan karena kontroversinya. Jadi terlepas dari sekian banyak orang yang mungkin bicara-bicara yang bagaimana, saya rasa masih banyak orang yang mencintai dia karena suaranya, karena keindahan suaranya. Jadi nggak usah terlalu fokus pada permasalahan yang kemarin-kemarin. Jadi fokus aja bikin karya yang bagus. Gitu. Cukup ya. Oke, thank you.